Halo, apa kabarnya? Ketemu lagi bareng saya Rizky Abadi, tetangga online kamu. Rumah di belakang saya ini punya luas 40 meteran, tapi ternyata bisa juga loh dibikin nyaman. Yuk kita lihat bareng-bareng Wabiu Home. Waalaikumsalam, halo. Halo Mbak Selamat Zulfa, datang. apa Iya. kabarnya? Baik, alhamdulillah. Selamat datang di Wabiu Home. Ya gimana tetangga? Barusan udah kenalan dengan Mbak Zulfa, pemilik Wabiu Home. Dan sekarang kita mau tanya-tanya soal rumahnya nih Mbak Zulfa. Oke. Mbak Zulfa, katanya rumahnya nih suka dikira rumah subsidi. Bener-bener. Padahal gimana tuh ceritanya? Sebenarnya ini rumah standar developer ya, mungkin tapi karena dari segi bentuk, ukuran, layout mirip banget dengan rumah subsidi, jadi banyak banget yang ngira kalau ini rumah subsidi gitu. Emang luasannya berapa tuh? Kalau artinya bawaannya developer itu tipenya 4265, jadi bangun 42, luas tanahnya 65. Setelah kami renov area fasad, jadi sekitar 49 luas bangunannya. Jadi 49? Iya. Oh, cuma nambah 7 meter? Iya. Masih 40 meteran tetangga. Iya, Mas. Jadi buat kalian yang mungkin tinggal di rumah yang ukurannya mirip-mirip, ini bisa relate banget nih sama kalian. Oke, di bagian fasad, apa aja nih yang udah diubah, Mbak? Yang jelas kita majuin ya, terus kita bikin area dibilang foyer, teras semi terbuka gitu ya, terus kita kasih roster tinggi supaya lebih kelihatan rumahnya lebih luas. Kemudian kita tambahkan storage. Oh, ada di storage sebelah, iya. Aksesnya Ini dari sini kah? ada dua, Oke. jadi bisa diakses karena ini lebarnya cuma 70 cm, nggak ada 1 meter, jadi kita kasih akses dari luar dan dari dalam. Setinggi ini di dalamnya? Yes. Oke. Bisa Boleh? dibuka? Oh, boleh. Oh, yuk kita lihat, Silakan. coba Mbak. Coba Mbak. Tapi berantakan ya. Iya, lihat aja sedikit. Namanya juga gudang. Biar kebayang. Oke. Jadi nih, gudangnya di bagian depan justru ya? Iya. Bisa diakses dari luar dan juga dari dalam. Nah, ini alat-alat perkakas kerja, Iya. misalnya mau ngonten atau DIY atau sekedar ngambil tangga buat bersihin atas gitu. Bisa. Nah, ini juga pakai roster ya Mbak ya? Iya, kita rosternya kita pakai tinggi 4,5 meter sampai atas. Karena yang atas itu kita buat bisa dibilang gudang, jadi kayak buat simpen odor AC, parabola biar nggak kelihatan dari luar ya, jadi tetap rapi. Aksesnya sementara masih dari luar, dari pintu yang kecil itu. Wah, itu pintu buat Iya, kedak-dakan? jadi kalau tukang AC bersihin, ya aksesnya di depan. Oh, mantep. Udah Iya. dipisah ya, jadi nggak perlu masuk-masuk ke Iya, dalam? nggak perlu masuk rumah, jadi cuma indoor aja yang ada di rumah. Oke, tingginya berapa tadi? 4,5? 4,5 meter. Kita emang sengaja pilih yang minimalis, terus juga lubangnya biar nggak tampias gitu, jadi nggak terlalu besar-besar gitu. Oke. Jadi tetap masih Tetap, private? iya, tetap private, tapi juga nggak yang begitu ketutup banget gitu ya, masih Oke. cahaya masih masuk gitu. Untuk penghijauan di depan rumah ini Iya. ada tanaman-tanaman seperti ini yang low maintenance semua ya? Iya, ya paling rumput-rumput kecil gitu. Oke. Tadi saya di carport nggak ngelihat ada apa? Ada septic tank. Iya, septic tanknya di sini. Nah, ternyata septic tanknya diumpetin di sini tetangga. Iya. Tuh. Wih, menarik juga nih idenya nih. Ini bawaannya atau dipindahin? Bawaannya, memang bawaannya gitu? ada di taman. Gitu. Oke. Cuman kemarin kalau di sini nanti kan pasti granitnya kelihatan kan Kelihatan, kalau ha. ada septic tank gitu. Jadi Oke. nggak kami pindah, tetap di situ. Sekarang kita bahas carportnya Oke. nih. Ini masih bawaan atau udah dilebarin lagi? Nggak, bawaan. Masih bawaan? Iya. Yang diubah apa aja? Cuman ini aja, lantainya aja. Lantainya? Kita pakai granit, lebarnya sama 3,25, rumah juga 3,25. Oke, jadi ini dibagi dua nih rumah ya? Iya, jadi kamar juga 3,25. Ini pakai granit tile, Iya. motif terrazzo tetangga, ukuran 60 x 60. Dan ini yang matte. Matte, iya. Oke, untuk kanopi gimana kanopi ceritanya? Kanopi ini kita nggak bikin baru, jadi kanopi lama kita permak. Jadi kita potong, awalnya tuh ada di bawah
ke itu di bawahnya Di itu, bawah cuman kan kelihatan topi-topian. pendek karena si daknya juga tinggi, jadi kita naikkan. Jadi si kanopinya kita potong, dimajuin ke depan, dicat warna hitam biar nggak gampang kotor, sama tambahin talang. Oke, bawaannya putih berarti ya? Bawahnya putih. Kalau penutup atasnya bawaannya juga ini? Enggak, kita tambah pakai solar flat. Yang ini nih ya? Iya, solar flat. Oke, ini Biar cahaya tetap masuk. Mantap. Tapi saya suka nih Mbak bagian apa? Talangnya. Ngasih talang ya. Iya. Niat nih. Iya. Enaknya kalau kanopi carport itu dikasih talang, jalanan depan rumah tuh nggak cepet rusak. Iya. tetangga. Jadi Terus airnya itu, sopan. Ya? Apa? Nggak langsung ke kap mobil sih. Nah, iya, nggak kayak terjun gitu. Iya, benar. Ini area carportnya dan ini ada dinding pakai batu alam tapi kayak bawaan ya? Iya, bawaan. Jendela juga standar kah? Masih Memang kita begini? masih, iya, Memang masih begini? belum kita ubah sama sekali bagian Oke, ini. tapi supaya nggak terlalu gersang di sini juga dikasih hijau-hijauan Iya. nih. Nah, meteran listriknya udah ditutup tuh. Iya. Custom atau beli jadi? Beli jadi kalau Beli ini. jadi. Ya, di Shopee biasa. Tetangga, ada yang suka belanja online juga buat beli perabotan atau perintilan rumah. Tapi kalau dihitung-hitung kadang jadi ngerasa boros ya. Sama, saya juga. Tapi saya udah nemu nih triknya. Ada satu cara biar belanja tetap hemat dan malah kitanya yang dibayar balik. Maksudnya dapat cashback yang bisa dicairin jadi duit buat belanja lagi. Wah, udah hemat, cashbacknya malah bikin ketagihan. Nah, belanjanya pakai Shopback aja. Shopback ini aplikasi semacam pintu gerbang sebelum belanja online yang sudah terintegrasi dengan lebih dari 700 merchant. Mulai dari marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, fashion beauty seperti Uniqlo, Zalora, dan Watsons, sampai merchant travel kayak Traveloka, Tiket.com, Agoda, Booking.com, Trip.com, dan masih banyak lagi. Asiknya belanja di Shopback itu selalu kasih cashback dari tiap transaksi di tiap merchant. Belanja kapan aja, di mana aja, beli apa aja, tanpa minimum transaksi, pasti dapat cashback. Asik kan? Kayak kemarin saya beli gimbal kamera nih di Tokopedia. Paket. Oh iya. Oh, makasih Bang ya. Barangnya dikirim ke rumah, cashbacknya sampai juga ke kita. Nggak pakai repot pergi-pergi lagi, simple deh. Caranya gini, buat kamu yang belum punya Shopback, download dulu nih dari link di deskripsi. Lalu masukkan kode SBRA sebelum daftar akun. Nah, langsung aja belanja di hari yang sama supaya dapat bonus cashback Rp20.000 gratis. Kalau udah, tinggal belanja aja kayak biasa. Contohnya, buka Shopback-nya, cari Tokopedia, klik Continue to App, dan langsung diarahkan ke aplikasi Tokopedia. Belanja dan bayar hingga berhasil. Nanti cashback-nya akan masuk kalau pembayaran sudah terverifikasi. Cashback-nya ini beneran ya, tetangga. Dan saldo cashback-nya ini emang bisa dicairin. Kalau udah ada saldo Rp25.000, bisa ditarik jadi pulsa. Kalau udah ada Rp50.000, bisa dicairin ke rekening bank jadi uang tunai. Bisa juga buat belanja, ditabung, buat investasi, banyak deh. Saya kasih tips ya, biar tetangga bisa dapetin cashback yang lebih banyak. Coba deh belanja pas tanggal kembar. Kayak yang terdekat nih, kayak 11-11, terus lanjut di 12-12, dan seterusnya. Karena cashbacknya lagi melejit di tanggal-tanggal itu. Dan manfaatin juga promo pekan gajian Shopback tanggal 25 sampai 27 tiap bulannya. Biar lebih cuan, karena cashback melejit dari tiap merchant, bikin belanja jadi makin irit. Nah, gimana tetangga? Buat yang belum coba, mending download Shopback sekarang. Linknya ada di deskripsi ya. Ingat, pakai kode SBRA pas daftar akun. Terus lanjut belanja di hari yang sama. Biar langsung dapat bonus cashback Rp20.000 gratis. Yuk, kita lanjut videonya. Nah, ini juga tempat penyimpanan alas kaki ya. Iya, kita pilih yang gantung biar mudah bersihnya. Dan yang slim biar nggak begitu lebar. Oke, warnanya juga disesuaikan tetangga. Jadi dipilih warna terang supaya senada lah sama dindingnya. Iya. Nggak terlalu mencolok. Dan ini nih yang saya suka lagi nih. Area foyer tadi. Iya, bisa dikatakan foyer, bisa dikatakan teras, ya serbaguna lah Serbaguna. gitu. Ruang Ini tamu juga bisa. Tadinya apa nih tadinya? Tadinya taman. Oke. Maka kita tamannya kita potong. Tadinya 50 cm tadi, sisanya kita buat Teras. teras. Nah, terus atasnya apa nih? Karena biar cahaya tetap masuk ya, karena kita juga bingung dari samping nggak mungkin sumber cahaya, jadi mau nggak mau kita ambil sumber cahaya dari atas. Kita pakai mini skylight, itu sekitar 40 cm kali 2 meter kayaknya dimensinya.
pakai kaca temper 8 mm. Menarik ya idenya ya. Biasanya kalau udah ditutup begini, memang ruang di baliknya tuh jadi agak gelap. Lebih gelap, Walaupun ya. dia pakai roster. Cuman karena ada ini, siang tuh kebantu banget, bahkan bisa masuk ke area living room. Karena di atas juga ada boven light kan. Ini boven window yang ini nih. Iya. Tetangga. Boven. Dan kalau misalnya tempat kalian belum bisa pasang skylight atau belum ya, masih dananya belum cukup gitu ya. Selain roster, kalian bisa pilih juga material glass block, itu juga bisa ngasih cahaya ke ruangan di baliknya. Oke, kita lihat lagi terasnya nih. Boleh, silakan. Pintunya gimana pintunya tuh? Kayaknya udah nggak standar juga tuh. Iya, kita emang sengaja kasih pintu yang bisa dikatakan fleksibel ya. Jadi bisa dibuka lebar. Oke, kayak gimana bukanya tuh? Oke. Oke. Mantap. Jadi kalau ada acara atau tamu yang banyak, bisa difungsikan ya, jadi langsung nyambung sama area living room. Oh iya. Jadi area ini jadi ekstensi area living room tadi. Iya. Dan ini jenis pintunya pintu folding ya, Iya, pintu folding, lipat, pintu bukan lipat. cuma sliding. Ini materialnya aluminium. Iya, aluminium warna hitam. Oke, custom apa gimana? Jadi ini emang karena kita pembangunannya dulu kan emang pakai kontraktor ya. Oke. Tapi kontraktornya juga kebetulan juga arsitek. Jadi semuanya digambar. Termasuk pintu ini. Jadi semuanya sebelum eksekusi pasti digambar dahulu. digambar. Jadi bukaannya dari mana semua karena biar nggak 2 kali gitu ya diperhitungkan gitu. Jadi udah desainnya dan perhitungannya udah detail. Iya, udah detail. Nah, ngomong-ngomong soal perhitungan, berarti masih inget nggak budgetnya? Oh, masih. Wah, nanti kita Boleh, tanya ya. boleh, Kita lihat dulu nih apa aja yang di aplikasi di rumah ini, baru nanti kita ngomongin budget ya. Oke. Oke, kita masuk Mbak ke dalam boleh? Iya, boleh. Permisi. Ini area living room-nya, tetangga. Iya. Ingat nggak luas berapa nih Mbak? Ini 3,25. Mhm. Kesininya sekitar 3,5. 3,5. Panjangnya 3,5. Oke, tadinya apa nih Mbak sebelum jadi living room? Apa memang sudah living room? Iya, emang ini living room. Memang living Cuman kita tambah backdrop TV. Kita sengaja pilih backdrop TV yang full Kaca? cermin. 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 Biar ilusi ya. Oke. Jadi kesannya dari luar kelihatan lebih lega, luas gitu. Oh, iya, Dan iya. banyak yang ngira di balik si backdrop TV ini ada ruangan, padahal juga enggak itu. Oh. Jadi gunanya cermin mungkin bisa buat ilusi gitu. Ya, jadi penggunaan cermin di ruangan-ruangan yang kompak memang sangat membantu ya. Iya, benar. Supaya visualnya tetap lebih luas lagi Iya. terasanya. Nah, dinding sebelah sini pakai profil-profilan. Iya, pakai molding, kita tambah molding. Jadi sebenarnya kalau pertanyaannya soal konsep, ada konsep tertentu kan? Enggak sih sebenarnya ya, jadi tetap disesuaikan aja dengan kebutuhan kita gitu Oke. sih. Cakep ya, warna backdropnya campuran antara warna kayu agak kemerahan. Kayaknya finishingnya walnut nih kalau nggak salah warnanya. Iya. Kemudian HPL. juga cermin, oh HPL dia materialnya. Iya, HPL. Oke, terus kemudian di bawahnya dia dibikin kayak melayang gitu ya. Iya, biar mudah ya bersihnya Oh gitu. gitu. Jadi selain mudah dia juga kelihatan ringan gitu, nggak terlalu bulky. Bulky. Mantap. Untuk sofanya custom apa beli jadi? Beli jadi sih ini. Beli jadi ya? Iya, beli Tapi pastiin kalau kalian beli loose furniture kayak gini, sesuaiin sama luasannya, jangan terlalu besar. terlalu bersemangat sehingga pilih makin besar kan makin enak. Nggak juga. Iya. Nanti kalau ruangannya ternyata lebih kecil, nah Dipilih itu yang sesuai dengan ukuran ruangan. betul. Kalau kegedean juga jadinya nggak nyaman. Iya. Nah, kalau lantainya gimana nih? Oh, ini masih standar sih ya. Oh, Jadi oke. yang cuman ya kedepannya yang namanya rumah tumbuh ya. Jadi Aman. kedepannya pengennya ya pakai SPC gitu. Mantap. Cuman ya perlahan. Pantesan nggak diganti ya, karena Iya. di depan tuh udah diganti semua. Iya, bener. Jadi Karena mau dikasih bertahap. SPC jadi nggak perlu diganti. Iya, bener. Oke, cakep. Enak kalau kita udah tahu apa yang mau kita lakukan. Selain di sebelah kanan saya, di sebelah kiri juga ada wall molding lagi. Tapi ini bentuknya beda. Kalau yang di situ tadi profilannya klasik tetangga, yang di sini lebih modern nih. Pakai apa nih Mbak? Tahu nggak Mbak? Pakai GRC ya? Iya, bener. Oh, pakai papan semen tetangga. Iya. Nah, ini apa nih yang ditutup? MCB. Biar nggak terlalu kontras ya warnanya. Oke. Jadi kita tutup aja dengan warna putih itunya. Kemudian ada berapa kamar di rumah ini? Ada 2. Ada 2. Emang standarnya ada 2 kamar. Di depan ini kamar apa? Kamar anak sih.
Kamar anak? Oh, yang oke. belakang master room. Jadi katanya kamar anaknya jangan masuk. Berantakan Kamar anaknya ya. jangan dibahas dulu karena belum ready katanya. Oke. Iya. Supaya kalian ada bayangan, di bagian depan ini ada kamar satu atau kamar anak di fungsinya. Kemudian dimasuk ke lebih dalam lagi. Boleh, silakan. Kita ke, ini nih, sebentar Mbak. Ini apa nih? Area apa nih? Ini kan area laundry room masih terbuka ya. Jadi elektronik sementara kita alihkan ke sini. Cuman kedepannya rencananya ini nanti semua ada di dapur. Di ini belum fix ya tetangga. Iya. Karena itu tadi backdropnya dilebihkan sampai ke sini. Jadi di baliknya tuh masih bisa naro-naro sesuatu. Iya. Nggak kelihatan nih kalau dari depan. Karena dulu kan ini sebenarnya default developer pintu kamar mandi di sini. Oh. Cuman kita pikir kalau ada pintu di sini nggak bisa digunain buat apa-apa gitu ya. Makanya kita request pintu kamar mandi ada di dapur. Gitu. Jadi kita bisa simpen apa-apa di area ini. Sebelum ke area belakang sana, Boleh. ada pintu yang kebuka nih. Iya, Pintu menuju. silakan. Kamar. Nah, ini kamar kedua jadi kamar tidur utama. Iya. Luasnya berapa nih? Sekitar 2,7 kali 3,25 berarti ya. 3,25 lebaran Iya, tadi ya? lebarnya sama. Oke. Dari depan sampai ke belakang. Dari carport kamar berarti 3,25. Iya. Karena rumahnya udah dibagi dua, lebar 6,5 itu langsung layoutnya dibagi dua. Area komunal 3,25, area private seperti kamar-kamar 3,25 juga nih lebarnya. Iya. Kemudian pintunya udah ganti apa masih bawaan? Masih bawaan sih ini. Oke. Masih bawaan. Pakai kayu dia, triplex. Iya, triplex ini. Mas. Di sini udah dicat ulang atau gimana? Dicat udah. ulang. Iya, warna putih. Jadi semua emang pakai warna putih biar terlihat lebih lega aja. Jadi dari awal, dari depan sampai belakang pasti semua putih. Masuk lemarinya loh putih. Iya, kita pilih yang ivory, putih, ya kayak gitu-gitulah. Oke. Dan di sudut sini sudah dikasih sentuhan ya. Iya. Nah, ini biasa dipakai buat apa nih, Mbak? Biasanya ya kalau lagi ngerjain sesuatu bisa duduk di sini. Lagi gitu sih. ngedit. Ngedit. Bisa jadi juga pojok rias. Iya, gitu. Kita lanjut, Mbak, boleh? Boleh, silakan. Ke bagian belakang. Mungkin masuk ke dalam. Dan Mas. ini ada partisi ya. Jendela Iya. mati dan juga ada pintu yang bisa dibuka dan ditutup. Iya. Dan di baliknya ini ada apa nih? Ini dapur. Dapur nih. Wih, sini lihat tetangga. Oke. Tuh. Ini tapi masih itu ya, belum direnov, cuman kita tambah kitchen set aja gitu. Jadi Tapi bawaannya memang udah dapur. iya, bawahnya dapurnya emang seperti ini layoutnya. Oh, oke. Tinggal kita tambah kitchen set aja sih. Oke, dikasih kitchen set. Di atas ada kabinet juga, di bawahnya juga ada. Iya. Warnanya nggak hitam ini. Enggak. Kayu tapi gelap ya? Iya, coklat tapi gelap gitu. Cuman karena dulu ini pasangnya benar-benar baru pindah langsung pasang. Jadi nggak sempet catat kode warnanya. Iya, iya. Tapi kalau kalian penasaran, nanti langsung aja japri ke mbaknya. Oke, boleh silakan. Apa aja nih selain kitchen set yang diubah di dapur ini? Oh ya, ini sih, ini kita versi low budget ya. Oke. Jadi kita pakai stiker. Oh, Jadi awalnya keramik polos gitu ukuran 20 cm kali 20 cm kayaknya. Kalau buat developer, cuman karena kurang itu ya, kita ganti, cuman masih belum dananya belum ada sambil Iya. nabung, kita akalin pakai stiker gitu, wall oke. stiker. Jadi solusi sementaranya untuk terlihat lebih modern, lebih keren gitu, pakai stiker. Iya. Mungkin kedepannya mau pakai itu keramik yang mozaik ya. Iya. Iya, iya. Ini looknya kayak mozaik memang. Tapi ini tahan api kan, Mbak? Iya, tahan api, tahan air. Pokoknya nih kalau lihat deskripsinya aman. Jadi ini udah pemakaian hampir setahun ya, tapi masih aman Oh iya. buat masak. Nggak ada yang meleleh ya? Nggak ada. Iya, padahal belakangnya kompor. Langsung kompor. Kalau luas ini inget gak? Yang jelas 3,25. Terus kalau ini sekitar 2 meter ya? 2 meter. 2 meter. 2 meter. Di sisi terpanjangnya Iya, itu 2 meter 2 karena meter. bentuknya agak Iya, asimetris. iya. Dan kalau kalian mungkin kalian ngira ini dapurnya pengap ya karena habis gitu. Ada voidnya. Iya. Nah, itu nyambung ke area servis atau area cuci jemur. Jadi udaranya nih selama kita syuting nih ngalir nih, terasa nih.
pengap-pengap. Jadi kalau misalnya masak, sirkulasi masakan bisa sirkulasi dengan Iya, baik. benar. Dan kalau pengen nggak masuk ke dalam tinggal tutup ya? Tinggal tutup. Iya, jadi aroma masakan langsung naik ke atas. Jadi nggak masuk ke area dalam. Cocok nih kalau kalian suka masak-masakan yang bumbunya heboh, yang berat-berat. Nah, cocok untuk dapurnya dipisah seperti ini. Iya, benar. Nah, tadi di-mention kalau di depan itu tadinya kamar mandi, pintunya Iya, di situ. di balik backdrop TV itu kamar Oke. mandi. Sekarang jadi pindah kemana kamar mandinya? Ke di sini, di sebelah dapur. Silakan. Oke. Itu dia kamar mandinya tetangga. Ingat nggak luasnya berapa nih? 1,6 kali 1,3. Cakep ya. Ini luasnya bisa dikatakan kompak loh, cukup kompak. Iya. Tapi di sini penataannya udah sesuai, jadi bisa mengakomodir kebutuhan. Ada kloset, ada shower. Oh, wastafelnya di sini aja. Iya. Karena mau pasang wastafel kok ya sebelahan gitu ya. Jadi ntar paling itu kayak powder apa? Bisa buat simpan-simpan kabinet. Oh iya, Cermin di sisi sini gitu, ya. ke depannya. Atasnya sengaja dibuat transparan. Oh iya, di atasnya ada sobekan supaya cahaya alami bisa masuk. Nggak serem Pak kalau mandi malam ya? Enggak sih, enggak. Aman-aman. Pertanyaan saya mewakili tetangga online yang kadang-kadang suka takut sama iya. ciluk-bak gitu ya. Kalau lihat kaca terbuka gitu. Masih Cakep aman. Mbak. Ini pakai apa Pak dindingnya nih? Pakai granit full dari lantai sampai dinding granit karena kan ini juga sirkulasinya kurang ya. Kalau bawaan developer tuh sebelumnya hanya 3/4 yang pakai keramik, ya keramik yang atasnya dinding, cuman kita perhatikan kok dindingnya lembab gitu, ya? makanya Ngelupas ya? makanya kita renov, kita bikin full granit sampai atap. Oke, mantap. Iya. Cakep ya penataannya sama looknya. Iya. Jadi campuran antara batu alam, ada kayu juga. Terrazzo tetap ya. Terrazzo ya. Cantik sih emang terrazzo. Iya. Dan di sudutnya sana area shower memang dikasih list kayu gitu supaya ya pemanis Nggak monoton nggak ya. monoton ya. Nggak monoton. Mantap Mbak. Kita emang pilih yang lebih cerah, warna-warna cerah, karena emang ukurannya kan mini ya. Oke. Jadi biar terkesannya lebih lebar aja. Jadi mainnya di warna, main di apa ya, kayak tadi cermin biar kesannya lebih lebar gitu. Oke. Banyak banget emang orang-orang yang ngelihat di Instagram setelah masuk, ternyata kayaknya terlihat luas banget gitu ya rumahnya di foto atau di video gitu. Ternyata ya segini gitu. Berarti kan bener main warna, main cermin gitu bisa jadi ilusi gitu ya. Oke, jadi bisa menimbulkan kesan luas Iya, tetangga. kesan luas. Ini granit tile yang di dinding itu kayaknya 120 ya? Iya benar, kita Oke. pilih yang 120 biar nggak banyak potongan lat ya, Iya. jadi terlihat lebih Kesannya tinggi dan lebih luas. ya, benar. Kita tanya-tanya lebih jauh ya. Yuk, Iya, Mbak. boleh, silahkan. Oke, tetangga. Seperti biasa di akhir tayangan kita bakal tanya-tanya lebih jauh lagi nih soal rumahnya nih. Oh, boleh. Awalnya gimana nih Mbak kondisi rumah sebelum direnovasi? Awal pindahan? Sebelumnya itu ya standar developer ya, jadi rumahnya karena area fasad depan itu ada kayak terasnya itu terlalu pendek gitu, jadi kesannya apa ya, bulky gitu loh, maksudnya tenggelam gitulah ya. Nah terus setelah kita menempati rumah ini sekitar 2019, jadi setelah 4 tahun menempati rumah ini kita rasa kok kita kayaknya perlu gitu ya, karena dari segi carport juga udah ambles dulunya ya, dari segi carport juga ambles, terus apa namanya, karena juga dari ukurannya mini kayaknya kita perlu juga tambah gudang, tambah teras atau ya teras yang semi outdoor buat tamu kalau misalnya ada keluarga besar di area living room biar nggak riuh gitu ya, makanya kita ajukan tambah bangunan lagi ke depan sekitar 1,8 meter gitu. Sekalian renov carport juga tambah
roster dan storage karena juga rumahnya kecil ya, biar tetap terlihat rapi, nggak terkesan berantakan. Jadi kita pikir kita butuh storage yang gampang diakses gitu, makanya kita pilih di area depan. Tadi Mbak Zulfa udah cerita juga di awal, setelah 4 tahun nempatin, itu artinya ada jeda ketika mengisi rumah dan merenovasinya. Itu biasanya jeda itu adanya karena ya mungkin ada yang masih nabung, ada yang benar-benar baru butuh, karena kan kalau rumah baru ya masih nyaman-nyaman aja gitu kan, Mbak. Nah, baru timbul masalah ketika beberapa tahun rumah kan tetap harus di-maintenance gitu, apalagi rumah standar gitu. Baru mungkin juga kebutuhannya juga bertambah. Bertambah gitu. karena udah ada anak ya, jadi barang-barang juga nambah gitu ya. Iya. Jadi mau nggak mau, ini kayaknya harus tambah ruangan lagi nih gitu. Biasanya hal-hal kayak gitu memang yang bikin pemilik rumah merenovasi rumahnya sesuai kebutuhan. Kemudian kalau buat tetangga online nih Mbak, yang luasan rumahnya mirip-mirip atau bentuk bangunannya mirip-mirip, ada tipsnya nggak nih? Ya segitu, seperti yang aku omong tadi, kalau dari saya itu pertama cahaya itu tetap penting ya di rumah. Gimana caranya rumah itu tetap dapat cahaya matahari, karena kan biar sirkulasi ya cahaya, terus udara baik kan, otomatis kita juga sehat gitu ya, kondisi di rumah, furniture juga jadi lebih awet gitu. Makanya tetap dipertimbangin sirkulasi udara, pakai pintu atau jendela yang seperti apa harus dipertimbangkan. Kayak tadi pakai skylight gitu, atau ya pokoknya apapun yang bisa diakses cahaya masuk ke dalam rumah gitu. Sama pakai warna-warna yang sekiranya terang gitu, nggak harus putih gitu, cuman yang terang, jadi kesannya nggak sempit gitu sih. Insight-nya ya, jadi bukan cuma soal kelihatan estetik, kelihatan cantik, tapi lebih dari itu soal ya cahaya dan udara itu perlu masuk ke rumah supaya penghuninya tetap sehat juga. Dan juga rumahnya jadi lebih awet ya, nggak lembab ya. Iya benar, karena juga kan kalau di perumahan pasti dempet banget ya, nggak ada space buat jeda tembok dinding gitu. Iya. Jadi mau nggak mau sumber cahayanya ya dari atas gitu. Nah, tadi kan di depan udah kita singgung tuh soal budget. Nah, mumpung saya ingat, saya tanya nih. Boleh. Renovasi budgetnya habis berapa nih? Untuk fasad ya, jadi area dalam kita nggak renov gitu ya. Kalau gini ngomongin fasad, itu kita kan emang pakai kontraktor. Jadi semuanya kita pakai kontraktor, juga include gambarnya. Jadi 3 dimensi semuanya, detail pintu apapun, skylight juga pasti digambar sama kontraktornya. Itu plus minusnya ya kurang lebih 80 juta. Iya. Oke, kurang lebih. Tahun berapa itu? Tahun lalu, 2023. 2023. Itu kan tadi depan, Mbak. Nah, kalau dalamnya nih, ngisinya ya, yang nempel aja, non furniture kayak gini-gini. Kayak backdrop itu berarti ya, kamar mandi gitu ya. Ya sekitar 30 lah. Sekitar 30-an ya? 30. Oke, menarik ya. Itu kalau ngumpulin 4 tahun ya, make sense lah. Make sense, iya. Sambil jalan. Namanya juga rumah tumbuh ya, Mas. Sesuaikan lagi dengan kebutuhan, karena kebutuhan orang beda-beda. Oke. Makanya di home decor gitu ya, itu nggak ada yang namanya, kalau menurut saya nggak ada yang namanya benar salah. Jadi kembali lagi ke selera dan kebutuhan dari si pemilik rumah gitu. Jadi kalau sekiranya bisa diterapin ke rumah teman-teman, bisa diaplikasikan. Kalau sekiranya kurang cocok di lingkungan maupun rumah teman-teman, ya berarti belum pas gitu sih. Jadi nggak ada bener salah gitu, nggak ada sih menurut saya. Gitu. Bijak sekali Mbak Zulfa nih. Oke, tetangga, makasih banyak ya udah nonton video ini. Kalau kalian masih penasaran dengan rumahnya, langsung aja main ke Wabiu Home. Linknya udah saya taruh di deskripsi. Segitu dulu, Rizky Abadi pamit undur diri. Semoga menginspirasi. Ciao. Mantap. Nah, ini pakai roster. Roster ya, kita emang pilih roster yang minimalis.